orang yang punya unsur tanah itu disiplin, Iya, berhati-hati, dan juga loyalitasnya kuat sekali. Nah, itu positifnya. negatifnya, Negatifnya, Hai, selamat sore sahabat Sonora. Hari Senin, udah hari Senin lagi, udah mulai beraktivitas lagi untuk Anda yang kerja, udah mulai kerja lagi gitu kan, udah harus meeting, ada tiba-tiba kerjaan apa, deadline segala macam seperti itu. Juga pastinya selamat sore juga nih untuk Anda yang yang hari ini sudah mulai sekolah lagi seperti itu kan. apa kabar Mas Agak Esa? kabar baik Mas Kang. Mas Kang apa kabar? Baik, sehat. Kabar sehat ya nih, awalnya agak deket terus tiba-tiba jadi sekarang agak deket, nggak mau agak munduran dikit Mas Kang biar nggak terlalu deket banget nih, biar Oh gitu. kelihatan. Segini. Nah, Sip. boleh, mantap. Oke. Hari ini kita ngebahas elemen tanah, bener kan Mas Kang ya? Betul, betul. Elemen tanah, setelah kemarin itu kita elemen api yang katanya Mas Kang ini berapi-api, nggak boleh terlalu banyak gitu. Terus katanya kalau Mm-mm. elemen tanah ini eh, tipikal yang suka material-material gitu apa gimana sih Mas Kang? Hal-hal ini nih yang perlu kita tahu nih. Elemen tanah itu orangnya Oke. seperti apa, sifatnya bagaimana, nah gitu Mas Kang. Coba nih Mhm. silakan. Ya kalau unsur tanah ya, jadi memang harus Mm-mm. dilurusin, nggak betul itu kalau yang orang yang punya unsur tanah itu materialistis. Oh, berarti Ya hoax ya Mas jadi Kang ya? hoax itu ya jadi unsur kayu itu Mhm. unsur tanah itu yang Tanah. diutamakan adalah kedisiplinannya ya. Mhm. Ya, jadi orang yang punya uh, elemen tanah yang berlebihan atau Mhm. cukup itu biasanya sangat menjunjung tinggi keadilan, ya, Ah, oke. kedisiplinan, Mm-mm. dan orangnya sangat berhati-hati. Enggak dalam melakukan segala hal itu pasti pertimbangannya sangat panjang, Mhm. ya, jadi lebih Berat, realistis. bukan materialistis ya Mas Kang, realistis ya. Realistis, betul. Ber- tapi berarti nggak jauh beda dong dengan elemen kayu. Ini kan sebenarnya elemen yang kita bahas ini, 5 elemen ini selalu dia bekerjanya itu saling berinterkoneksi ya. Jadi Mhm, dari mhm, mhm. api, kenapa dari api bisa ke tanah? Karena dengan semangat yang konsisten, Mhm. yang terus-menerus, pasti akan menumbuhkan kedisiplinan. Ah, oke. Gitu. Jadi orang yang punya Heeh. unsur api yang berlebih itu dia pasti mencintai kedisiplinan, Mhm, mencintai mhm. rutinitasnya. Tapi bisa disiplin atau enggak itu mesti dilihat lagi unsur apinya akan membentuk, akan menyuplai ke tanah atau tidak. Ah, oke. Saling berkesinambungan ya Mas Kang ya. Betul. Ah, kalau kemarin di elemen api itu kesehatannya lebih ke jantung ya Mas Kang. Kalau di elemen tanah ini, di unsur tanah ini gimana Mas Kang? Wih, hafal dia. Jadi kalau di tanah itu semua yang berhubungan dengan organ pencernaan ya, limpa, Heeh. pencernaan, lambung, lalu kandungan juga ada di unsur tanah. Oke, itu kenapa? Kenapa lebih ke pencernaan Mas Kang? Emang apa sih yang biasanya kok kalau misal kemarin karena api, jadi semangat terus apa segala macam jantungnya nih jadi nggak kuat gitu kan? Kalau elemen tanah nih apa? Apa karena mereka memang rata-rata doyan makanan-makanan yang sebenarnya nggak baik untuk pencernaan juga atau gimana nih Mas Kang? Itu balik lagi ke hitungannya ya. Jadi Tetap balik ke hitungannya lagi ya? balik lagi ke hitungannya. Tapi memang unsur tanah itu mengacu ke organ-organ itu tadi. Ah, oke. Pencernaan ya Mas Kang ya yang harus Ya, dijaga ya. pencernaan ya kalau untuk cewek kandungan, ya untuk Mhm, perempuan mhm. kandungan. Jadi kalau kita hitung di analisa dari tanggal, bulan dan jam, kita bisa Mhm, ketahui kalau seseorang yang tanahnya lemah itu mhm. butuh bantuan untuk mengatur di rumahnya supaya tanahnya itu bisa lebih baik, jadi lebih mudah untuk melahirkan.
Oke, baik. Kalau itu kesehatan tadi udah. Kalau untuk ini Mas Kang, apa warna baju? Nah, ini gimana nih Oh, Tanah? Apa nggak boleh warna-warna warna-warna ya. earth tone kayak gitu nggak boleh? Sebenarnya tanah itu kan warna utamanya adalah kuning dan coklat. Mm-mm. Ya, tapi kita nggak bisa lihat satu elemen tanpa melihat elemen yang lain. Oke. Maksudnya gimana tuh Mas Kang? Misalnya, kalau kita kekurangan unsur tanah, Mm-mm. lalu kita dengan menggunakan warna kuning dan coklat, kan tanahnya otomatis kebantu. Ah. Ya, tapi ternyata unsur yang lain dirugikan seperti unsur air, ya, lalu unsur api kita bisa lihat juga apakah unsur api dan unsur air ini terpengaruh atau tidak. Oh, berarti tetap harus balik lagi ya Mas ya, yang namanya apa tanggal bulan tahun ini juga jadi ikut ngebantu juga gitu ya. Cocoknya dia dipakai warna apa, kesehatannya seperti Betul. apa gitu-gitu. Karena feng shui yang baik itu ya custom, sesuai individu. Oke. Ada hal yang mungkin Mas Kang pengen ngasih tahu nggak nih ke sahabat Sonora untuk elemen atau unsur tanah ini, Mas Kang? Ya, tadi kan tanah kita bicara positifnya ya. Orang yang punya unsur tanah itu disiplin, Iya. berhati-hati, ya, dan juga loyalitasnya kuat sekali. Nah, Itu positifnya. Negatifnya. itu jadi karena kehati-hatiannya itu jadi tidak menyukai di luar rutinitasnya. Maksudnya Mas Kang? Jadi rutinitasnya itu udah stabil. Kalau dia menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan rutinitasnya, maka dia tidak menyukainya. Jadi kurang kreativitas. Oke. Jadi udah stay di situ gitu ya Mas Kang ya? Iya. Oke. Ini berarti ngaruh juga ke pekerjaan nggak Mas Kang? Ya ngaruh pasti. Contohnya kalau yang orang punya unsur tanahnya berlebihan dan unsur kayunya kurang, ya kalau dia kerja sama orang lain, udah pasti bisa dipastikan dia akan nyaman kerja terus sama orang lain. Oke. Jadi tidak mungkin dia ngambil langkah maju untuk usaha sendiri. Dia pasti nggak nyaman. Oke. Itu tadi udah kita ulas sedikit ya, elemen tanah, unsur tanah, positifnya udah, negatifnya udah, terus juga sifatnya itu kayak gimana sih sebenarnya, juga tadi untuk baju udah ya Mas Kang, sama kesehatan ya. Kita ngebahas apa minggu depan Mas Kang? Ada Mas Maki gak tapi? Wah, sekarang nyarinya Mas Maki bukan Mbak Sesa lagi. Ada Mas Kang, ada, saya suruh kok Ada datang ya? pasti dia. Oke, sip. Minggu depan bahas apa kita Mas Minggu Kang? depan kita bahas unsur logam ya. Unsur logam ya, setelah Iya. tanah berarti kita bahas unsur logam. Baiklah Mas Kang, terima kasih sore hari ini udah Sama-sama. udah jawabin pertanyaan sahabat Sonora. Kita ketemu di minggu depan lagi ya Mas Kang. Sip, sampai ketemu. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Dan pastinya untuk Anda sahabat Sonora, seperti yang tadi ya, untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Mas Kang, gabung lagi di minggu depan, karena minggu depan masih tetap ada kok sahabat Sonora setiap hari Senin ya. Jadi pertanyaan Anda dikirimkan lagi di hari Senin di pukul 16. Karena di minggu depan kita juga sekalian akan ngebahas sifat dan karakter untuk dari elemen logam ya. Ketemu di minggu depan sahabat Sonora. Bye-bye.